Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kita sudah 4 hari menjalankan MPLS ini. Di hari keempat ini, Bapak akan menerangkan narkoba dan dampak dari narkoba tersebut. Apa itu narkoba? Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Paling tidak, narkoba itu sudah menjerat anak-anak pelajar, khususnya kalian, itu sekitar 4 juta penduduk. Jadi kalian jangan sampai mengikuti jejak-jejak dari yang sudah-sudah. Narkotika itu bisa berefek menghilangkan nyeri atau rasa sakit, tapi itu untuk sementara. Kalau efeknya sudah hilang, rasa sakit tetap akan kembali lagi. Psikotropika, perubahan mental dan perilaku. Biasanya orang yang memakai psikotropika itu mentalnya berubah. Dia kadang tadinya mentalnya penakut jadi pemberani. Dan zat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan. Pembagian narkoba berdasarkan asalnya. Alami. Tanpa adanya proses fermentasi, isolasi, atau proses produksi lainnya. Contoh, ganja, opium, daun koka, dan lainnya. B. Semi sintetis, melalui proses ekstraksi dan isolasi. Contoh, morfin, heroin, dan kodein. C. Sintetis, diproduksi secara sintetis. Contoh, amfetamin, pentidin, dexamfetamin. Itu macam-macam dari asal narkoba. Ada alami, semi sintetis, dan sintetis. Itu yang dari asalnya, berdasarkan asal. Yang berdasarkan dari efek yang ditimbulkan. Yang pertama atau A, depresan atau downer, berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. B. Stimulan, upper, berfungsi merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja, segar dan bersemangat secara berlebihan. C. Halusinogen,
menimbulkan efek halusinasi dan dapat merubah perasaan dan pikiran. Itu berdasarkan efek yang ditimbulkan. Jadi ada 3 untuk efek yang ditimbulkan dari narkoba tersebut. Yang pertama depresan, yang kedua stimulan, yang ketiga halusinogen. Golongan narkotika. Golongan narkotika itu yang pertama, narkotika golongan 1 tidak digunakan untuk pengobatan. Contohnya heroin, enasun, ganja, kokain, opium mentol, opium masak, dan candu, dan lain-lain. Biasanya orang itu menggunakannya bermacam-macam untuk yang ini, narkoba ini. Ada yang disuntikan, ada juga dihirup dengan dibakar. Terus golongan kedua dari narkotika digunakan untuk pengobatan namun ada efek tergantungan seperti morfin, petidin. Ini biasanya hanya dokter-dokter yang profesional yang bisa menggunakannya. Terus itu juga harus ada izin dari pemerintah. Yang 3 itu narkotika golongan ketiga, gunakan untuk pengobatan namun ada efek ketergantungan seperti kodein, etil, morfin, dan lain-lain. Itu dari golongan narkotika. Ada 3 golongan, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Sekarang golongan psikotropika. Sama, ada golongan 1, efeknya itu ketergantungan sangat kuat, tidak digunakan untuk obat. Contohnya ekstasi, lisergik, dietilamida, psilocybin, dan meskalin. Itu contoh-contoh dari psikotropika golongan 1. Golongan 2, ketergantungan kuat, digunakan untuk pengobatan. Contohnya amfetamin, metafetamin, dan lain-lain. Golongan 3, ketergantungan sedang. Contohnya phenylnitrazepam dan lain-lain. Golongan keempat, ketergantungan ringan. Contohnya diazepam, phenobarbital, nitrazepam. Itu dari macam-macam golongan dari psikotropika. Sekarang dari zat adiktif. Beberapa contoh dari zat adiktif ialah inhalen, zat yang terdapat pada lem dan pengenceran cat atau thinner. Alkohol, minuman yang mengandung etanol, tembakau atau rokok, obat penenang, zat yang menimbulkan halusinasi.
Nih, zat-zat yang mempunyai zat adiktif. Biasanya kita sering menggunakan atau memakainya seperti rokok dan obat penenang. Tapi untuk adik-adik sekalian, alangkah lebih baiknya adik-adik khususnya yang laki-laki janganlah merokok. Rokok itu tidak bagus untuk kesehatan. Ini juga termasuk zat adiktif yang mana menjadi satu golongan dari narkoba tersebut. Narkoba yang disalahgunakan. Apabila kalian menggunakan narkoba biasanya itu kalian karena ditimbulkan dari rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu apa itu narkoba. Biasanya seumur kalian itu menggunakan narkoba karena ingin tahu. Karena coba-coba dan penasaran, ikut-ikutan teman. Untuk kompensasi, ada masalah. Terus juga biasanya narkoba disalahgunakan, orang tersebut itu mempunyai banyak masalah. Yang masalahnya tersebut tidak diceritakan kepada saudaranya atau teman sekelas atau siapapun yang kenal. Akhirnya orang tersebut itu merasakan atau mengambil jalan pintas, itu menggunakan narkoba. Yang ketiga, tren supaya diterima di lingkungan teman atau di lingkungan kerja. Itu juga berpengaruh bahwa narkoba itu disalahgunakan. Terus pengertian salah. Apabila narkoba sudah pernah dicoba, maka akan dirasakan maka akan ketagihan. Jadi jangan sekali-kali mencoba. Banyak dari artis yang masuk bui karena narkoba. Awalnya dia tuh banyak cerita, yaitu coba-coba. Itu terus karena sudah mencoba, akhirnya dia ketagihan. Kemudian ada juga karena rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu tadi, kalau sudah merasakan atau mencoba, dia akan ketagihan. Makanya banyak yang pengedar itu dibungkus dengan coklat atau permen. Jadi cari si target dengan permen. Dia memberikan permen pada si target secara gratis atau cuma-cuma. Setelah si target itu memakannya, maka dia akan
menaikkan harganya karena zat yang terkandung dalam narkoba tersebut, si pemakai akan kecanduan itu ya. Jadi jangan coba-coba menyalahgunakan narkoba. Terus kemudian tolakan. Jadi kita harus menolak narkoba tersebut, dan mengendalikan diri sendiri. Nih, bahaya narkoba. Segi kesehatan, pertama itu merusak organ tubuh seperti otak, paru-paru, jantung, ginjal, hati. Itu ya. Jadi merusak organ tubuh, otak. Kalau kalian merasa sudah pernah merasakan atau ada orang yang merasakan narkoba, dia itu akan pikirannya itu terganggu. Jadi dia itu sudah tidak waras karena otaknya terganggu oleh narkoba tersebut. Terus kemudian paru-parunya juga rusak akibat narkoba tersebut. Terus jantungnya juga tidak sehat. Ginjal dan hati semuanya tidak sehat. Kemudian yang kedua itu HIV atau AIDS. HIV itu AIDS itu itu sebuah penyakit yang akan berdampak pada kematian pada si pengguna atau si penyalahguna ya. Terus yang ketiga itu overdosis, karena kebanyakan, karena pikirnya sudah tidak waras, ya maunya menghisap terus atau memakan terus, lama-kelamaan dia akan overdosis dan mengalami kematian. Itu ya bahaya. Jadi adik-adik sekalian, janganlah menyalahgunakan narkoba, atau jangan coba-coba narkoba, jangan ikut-ikutan teman. Terus kemudian dari segi psikososial, yang pertama kriminalitas, jelas, karena narkoba itu, menggunakan narkoba sudah melanggar undang-undang negara Indonesia. Yang kedua, kecelakaan lain. Kecelakaan lain karena orang tersebut tidak sadar, maka orang tersebut biasanya melakukan hal-hal yang di luar dugaan, misal membunuh orang, ya, kejahatan seksual. Itu sama, karena pikirannya sudah tidak sehat atau tidak sedikit koslet, orang tersebut akan menyalurkan syahwatnya, akan mencari lawan jenisnya untuk berbuat kejahatan seksual.
Lalu yang keempat, tindakan kekerasan. Itu karena pikirannya melayang, dia biasanya itu maunya marah-marah terus. Jadi berdampaklah pada tindakan kekerasan. Yang kelima, keuangan. Karena harga narkoba itu mahal. Pertama, ini secara psikologi, orang itu merasakan. Terus setelah merasakan, berbuat kekerasan, kejahatan, dan ingin merasakannya lagi. Dia itu butuh uang. Karena membutuhkan uang, kepepet, ingin merasakan lagi, maka bertindaklah kekerasan, mencari uang supaya bisa membeli si narkoba tersebut. Itu runtutannya ya. Dan yang keenam, disharmoni keluarga. Biasanya keluarga yang sudah ada yang menggunakan itu, maka keluarga itu akan pecah. Semisal anaknya menggunakan narkoba, bapaknya menyalahkan ibu, ibunya menyalahkan anak, maka pecahlah keluarga tersebut. Itu ya. Jadi sekali lagi, untuk anak-anak SMK yang suka, jauhilah narkoba. Jangan sekali-kali kalian merasakan atau ingin tahu tentang narkoba. Hukuman untuk narkoba. Hukuman pertama, pemilik narkotika 1 golongan 1, pemilik penjara 10 tahun atau denda 500 juta. Produksi atau pengedar, pidana mati atau dipenjara sampai mati atau seumur hidup atau denda 1 miliar. Membawa atau mengirim, penjara 15 tahun, denda 750 juta. Menawarkan atau menjual, menawarkan untuk dijual, penjara 15 tahun, denda 750 juta rupiah. Memberikan narkoba kepada orang lain, penjara 4 tahun. Itu yang golongan 1. Ada yang golongan 2. Untuk pemilik, penjara 7 tahun dan denda 250 juta. Produksi atau mengedarkan, penjara 15 tahun, denda 500 juta. Membawa atau mengirim, penjara 10 tahun, denda 500 juta. Menawarkan untuk dijual, penjara 10 tahun, denda 500 juta. Memberikan narkoba kepada orang lain, penjara 2 tahun. Ini narkoba golongan 3. Penjara 5 tahun. Untuk pemilikan, penjara 5 tahun, denda 100 juta. Produksi, penjara 7 tahun, denda 200 juta. Membawa atau mengirim, penjara 7 tahun, denda 200 juta. Menawarkan untuk dijual, penjara 7 tahun, denda 250 juta. Memberikan narkoba kepada orang lain, penjara 1 tahun. Itu ya. Jadi
semuanya ada hukumannya. Jadi jangan sekali-kali memproduksi, mengedarkan atau memberikan kepada teman kita atau memakainya apalagi gitu ya. Nih biasanya orang-orang itu ganja yang sering digunakan yaitu atau narkoba yang sering digunakan. Yang pertama ganja. Cara penggunaannya biasanya itu dihisap, digulung, menyerupai rokok, dihisap menggunakan pipa, campur makanan, diseduh seperti teh. Dampak dari pemakaian ganja. Dianggap positif, perasaan tenang, rileks, euforia, nafsu makan meningkat. Efek negatif, aksietas atau panik, paranoid atau takut, halusinasi, pendengaran dan penglihatan, gangguan koordinasi, kehilangan memori jangka pendek, takikardi, gangguan konsentrasi, sering kecelakaan, malas, tidak bersosialisasi, kanker paru-paru. Ganja putus saat kanabis. Ganja dan gejala putus zat kanabis. Ganja. Itu ada mudah tersinggung, anoreksia, tidur diganggu, sering bermimpi buruk, gangguan gastrointestinal, keringat malam hari, tremor. Nih ekstasi atau obat. Efek ekstasi, rasa gembira yang berlebihan, cemas, mudah tersinggung, rasa percaya diri meningkat, keringat dan gemetaran, susah tidur, sakit kepala dan pusing-pusing, tekanan darah meningkat, denyut jantung bertambah cepat. Pecahnya pembuluh darah otak. Terus ini lem. LSD, disegregasi acid, dicilamin, atau yang biasa kita sering dengar itu lem fog. Tanda-tanda pemakai lem: mata merah, berkaca-kaca atau berair, berbicara lambat, bergumam dan tidak jelas, terlihat seperti orang mabuk, bahan kimia, sesak nafas, asfiksia,
Sudenishdedt mati mendadak akibat asma otot pernapasan, bunuh diri. Ciri-ciri pengguna narkoba. Yang pertama, prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, mengunci diri, suka menyendiri, emosi labil, mudah tersinggung, tidak banyak uang sekolah, cadel dan sempoyongan. Mengapa narkoba dilarang? Pertama, menurut agama, semua agama narkoba itu dilarang. Lalu semua agama mengharapkan penyalahgunaan narkoba. Kebijakan pemerintah. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba, diantaranya UU nomor 3 tahun 2009 tentang narkotika, UU nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. C itu menghancurkan tujuan hidup dan masa depan. D itu merugikan negara. Itu ya mengapa narkoba itu dilarang. Secara agama juga dilarang. Pemerintah melarang banyak undang-undang yang menerangkan tentang narkoba atau narkotika, terus menghancurkan tujuan hidup kalian dan masa depannya. Karena narkoba masa depan kalian jadi hilang, terus kemudian merugikan negara. Mengapa narkoba perlu dihindari? Karena dapat merugikan bagi pemakai dan orang lain. A. Terhadap pribadi dan individu. B. Terhadap keluarga. C. Terhadap masyarakat. D. Terhadap bangsa dan negara. Untuk apa narkoba boleh dipakai? Narkoba dipakai untuk kepentingan medis, misalnya operasi. B. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti laboratorium. Misal untuk diteliti itu boleh. Pengobatan narkotika itu dengan terapi adiksi, terapi infeksi, rehabilitasi, dan pelatihan mandiri. Pencegahan terhadap narkoba, perkuat iman, pilih lingkungan dengan pergaulan yang sehat, komunikasi yang baik, isi waktu luang dengan kegiatan positif, hindari pintu masuk narkoba. Itu ya. Jadi adik-adik sekalian, siswa-siswi SMP Sukra, marilah kita jauhi yang namanya narkoba dengan perkuat iman kita, mencari lingkungan yang sehat, pergaulan yang sehat, jangan cari pergaulan yang tidak bagus. Berkomunikasi dengan baik, jadi jangan tutup-tutupi masalah kalian. Apabila punya masalah, ceritakan pada guru
kalian atau orang tua kalian, sekolah, guru di sekolah itu sebagai orang tua kedua kalian ya. Jadi kalian bisa ceritakan masalah kalian kepada guru apabila di sekolah. Dan hindari pintu masuk narkoba. Sekian dulu dari Bapak, kurang lebihnya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.